Sudah pada itu, mari kita perkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Ingrid dari Ganda Putri. Dan itu harus Ganda Putri. Saya gue di saya kasih saya berdiri. Mari kita masuk penjelasannya. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Meurasilu pada tahun 1267 Masehi. Bukti-bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah ditemukannya makam Raja-Raja Pasai di Kampung Geudong, Aceh Utara. Di antara makam raja-raja tersebut terdapat nama Sultan Malik Al-Soleh, Raja Pasai pertama. Malik Al-Soleh adalah nama baru Meurasilu setelah ia masuk Islam dan merupakan Sultan Islam pertama di Indonesia. Berkuasa kurang lebih 29 tahun sejak 1297 sampai 1326 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Pasai dan Peurlak dengan raja pertama Malik Al-Soleh. Pada masa jayanya, Samudra Pasai merupakan pusat perniagaan penting di kawasan itu, dikunjungi oleh para saudagar dari berbagai negeri seperti Cina, India, Siam, Arab, dan Persia. Komoditas utama adalah lada. Sebagai bandar perdagangan yang besar, Samudra Pasai mengeluarkan mata uang emas yang disebut dirham. Uang ini digunakan secara resmi di kerajaan tersebut. Di samping sebagai pusat perdagangan, Samudra Pasai merupakan pusat perkembangan agama Islam. Seiring perkembangan zaman, Samudra mengalami kemunduran hingga ditaklukkan oleh Majapahit sekitar tahun 1360 Masehi. Pada tahun 1524 Masehi ditaklukkan oleh Kerajaan Aceh. Silsilahnya ada Sultan Malikul Saleh, Sultan Muhammad Malikul Zahir, Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, Sultan Malik Az-Zahir, Sultan Ahmad Malik Az-Zahir, Sultan Zain Al-Abidin Malik Az-Zahir, Sultanah Nahrasyah, Sultan Salah ad-Din, Sultan yang ke-9 yaitu Abu Zaid Malik Az-Zahir, Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, Sultan Zain Al-Abidin, Sultan Abdullah Malik Az-Zahir, Sultan Zain Al-Abidin. Periode pemerintahan. Rentang masa kekuasaan Samudra Pasai berlangsung sekitar 3 abad, dari abad ke-13 hingga 16 Masehi. Berikutnya ada wilayah kekuasaan. Wilayah kekuasaan Pasai mencakup wilayah Aceh ketika waktu itu. Pemerintahan. Pimpinan tertinggi kerajaan berada di Tang Sultan yang biasanya memerintah secara turun-menurun. Di samping terdapat seorang sultan sebagai pimpinan kerajaan. Terdapat pula beberapa jabatan lain seperti menteri besar, perdana menteri, atau orang kaya besar, seorang bendahara, seorang komandan militer, atau panglima angkatan laut yang lebih dikenal dengan gelar laksamana, seorang sekretaris kerajaan, seorang kepala mahkamah agama yang dinamakan kadi, dan beberapa orang syah bandar yang mengapalai dan mengawasi pedagang-pedagang asing di kota-kota pelabuhan yang berada di bawah pengaruh kerajaan itu. Biasanya para syah bandar ini juga menjabat sebagai penghubung antara sultan dan pedagang asing. Selain itu, menurut catatan M. Yunus Jamil, bahwa pejabat-pejabat kerajaan Islam Samudra Pasai terdiri dari orang-orang alim dan bijaksana. Adapun nama-nama dan jabatan-jabatan mereka adalah sebagai berikut. 1. Srikaya Syahid Ghiyasyuddin sebagai Perdana Menteri. 2. Syahid Ali bin Ali Al-Makarani sebagai Syekhul Islam. 3. Bawa Kayu Ali Hisamuddin Al-Malabari sebagai Menteri Luar Negeri.
Kehidupan politik pada masa Kerajaan Samudra Pasai yang didirikan oleh Mara Silu bergelar Sultan Malik Al-Saleh sebagai raja pertama yang memerintah tahun 1285 sampai 1297. Pada masa pemerintahannya, datang seorang musafir dari Venetia, Italia tahun 1292 yang bernama Marco Polo. Melalui catatan perjalanan Marco Polo lah maka dapat diketahui bahwa Raja Samudra Pasai bergelar Sultan. Setelah Sultan Malik Al-Saleh wafat, maka pemerintahannya digantikan oleh keturunannya, yaitu Sultan Muhammad yang bergelar Sultan Malik Al-Tahir I pada tahun 1297 sampai 1326. Pengganti dari Sultan Muhammad adalah Sultan Ahmad yang juga bergelar Sultan Malik Al-Tahir II pada tahun 1326 sampai 1348. Pada masa ini, pemerintahan Samudra Pasai berkembang pesat dan terus menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di India maupun Arab. Bahkan melalui catatan kunjungan Ibnu Battuta, seorang utusan dari Sultan Delhi tahun 1345 dapat diketahui bahwa Samudra Pasai merupakan pelabuhan yang penting dan istananya disusun dan diatur secara India dan patihnya bergelar Amber. Pada masa selanjutnya, pemerintahan Samudra Pasai tidak banyak diketahui karena pemerintahan Sultan Zainal Abidin yang juga bergelar Sultan Malik Al-Tahir III kurang begitu jelas. Menurut sejarah Melayu, kerajaan Samudra Pasai diserang oleh kerajaan Siam. Dengan demikian, karena tidak adanya data sejarah yang lengkap, maka runtuhnya Samudra Pasai tidak diketahui secara jelas. Kehidupan sosial budaya. Telah disebutkan di muka bahwa Pasai merupakan kerajaan besar, pusat perdagangan dan perkembangan agama Islam. Sebagai kerajaan besar, di kerajaan ini juga berkembang suatu kehidupan yang menghasilkan karya tulis yang baik. Sekelompok minoritas kreatif berhasil memanfaatkan huruf Arab yang dibawa oleh agama Islam untuk menulis karya mereka dalam bahasa Melayu. Inilah yang kemudian disebut sebagai bahasa Jawi dan hurufnya disebut Arab Jawi. Di antara karya tulis tersebut adalah Hikayat Raja Pasai. Bagian awal teks ini diperkirakan ditulis sekitar tahun 1360 Masehi. Hikayat Raja Pasai menandai dimulainya perkembangan sastra Melayu klasik di bumi Nusantara. Bahasa Melayu tersebut kemudian juga digunakan oleh Syekh Abdul Rauf Al-Singkili untuk menuliskan buku-bukunya. Sejalan dengan itu, juga berkembang ilmu tasawuf. Di antara buku tasawuf yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu adalah Durul Al-Manzum karya Maulana Abu Ishaq. Kitab ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh Makdum Patakan atas permintaan dari Sultan Malaka. Informasi di atas menceritakan sekelumit peran yang telah dimainkan oleh Samudra Pasai dalam posisinya sebagai pusat tamadun Islam di Asia Tenggara pada masa itu. Sekian video yang sudah kita persembahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.